Pak Bupati, kami terima kabar bahwa Pak Bupati sudah menandatangani instruksi tentang larangan sementara penggunaan terhadap sarana transportasi darat. Ini mulai sudah diberlakukan pada bulan Mei ini. Apa alasan Anda menerapkan pembatasan ini, Pak Bupati? Baik, selamat pagi. Pertama, sikap kita saya pikir adalah satu dan sama, lebih baik mencegah daripada mengobati. Dengan melihat fenomena pengembangan COVID di Nusa Tenggara Timur, posisi terakhir sampai tadi malam itu sudah 10 orang, Kupang 8 orang, dan Labuan Bajo 2 orang. Dengan melihat kondisi ini, oleh karena itu kami bersama Forkompinda, kami bersepakat untuk lockdown terbatas, khususnya dari daerah barat, Manggarai Barat dan Manggarai Timur. Ini upaya kita dalam rangka untuk mencegah agar dengan kondisi yang terjadi di Manggarai Barat tidak sampai masuk ke wilayah Kabupaten Ngada. Ya, Pak Bupati, apakah itu berarti yang masuk dari wilayah timur tidak seketat seperti penjagaan di wilayah barat begitu, Pak Bupati? Ya, karena berdasarkan informasi, dia juga lockdown terbatas. Ya. Sehingga kami di Kabupaten Ngada berpikir dari arah timur dengan di lockdown terbatas. Ya, saya pikir ini agak sedikit membantu pemerintah Kabupaten Ngada. Sehingga kita tidak terlalu ketat seperti yang terjadi dari wilayah barat. Oke. Ini sudah mulai berlaku, Pak Bupati? Ya, yang kita perlakukan pada 2 titik, yaitu di pantai selatan, Amire, dan di utara. Kenapa di utara juga di daerah Sambinasi? Karena kita mencegah karena di lockdown di Amire ditutup untuk saudara kita dari Manggarai. Jalur utara juga ada dari Labuan Bajo dan Manggarai. Oleh karena itu juga di bagian utara kita juga menempatkan sebuah posko untuk kita perlakukan sama untuk manusia. Sementara ini tidak boleh dulu ke Kabupaten Ngada. Oke, penumpang. Ini hanya terbatas pada manusia. Sedangkan barang, kendaraan dan lain sebagainya itu tetap boleh masuk, tapi dengan catatan sopir dan kondektur itu tetap dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya sesuai tata cara protokol COVID. Jika ada yang melarang, itu nanti akan dikenakan sanksi, Pak Bupati? Ya. Ada yang melanggar maksudnya, kita akan semaksimal mungkin ya tidak sampai mengenakan sanksi. Ini merupakan kewajiban, keharusan yang memang harus ditaati oleh kita semua. Karena sama-sama kita ketahui, Mbak Des, bahwa pengembangan virus ini itu hanya terjadi antara orang ke orang. Sehingga apapun, kita harus semaksimal mungkin untuk bisa mencegah agar upaya percepatan pencegahan virus corona ini khusus Kabupaten Ngada dapat kita cegah sedini mungkin. Ya, dan implementasi lockdown terbatas atau pembatasan ini sudah mulai diterapkan hingga kapan nanti, Pak Bupati? Tentunya kita melihat dengan perkembangan COVID itu sendiri. Kita tidak ada batas tertentu, tetapi sangat tergantung dari pengembangan COVID yang terjadi di wilayah-wilayah yang orangnya telah positif. Karena ada kekhawatiran, kan yang di Manggarai Barat itu adalah mereka yang sudah sekian lama ini kembali dari Goa. Kita tidak tahu sebelum mereka diketahui bahwa positif corona, ya maka relasi sosial selama ini kita tidak tahu mereka ketemu siapa,
Dan ini kan sangat berbahaya. Yang kita pastikan adalah tetap status OTG. Orang tanpa gejala sama-sama kita ketahui dia positif corona tapi karena daya tahan tubuhnya kuat, tidak memiliki gejala, dan begitu dia bergaul dengan orang, ini virus ini bisa terjangkit kepada orang yang lain. Oke. Ya, Pak Bupati, ini sudah berjalan beberapa hari. Bagaimana himbauan Anda kepada masyarakat yang akan melintas ke Ngada agar ini sudah sampai dulu ke perbatasan lalu dipulangkan kembali begitu ya, sehingga mereka bisa mencegah untuk tidak melewati Ngada dulu gitu. Ya, tentunya kita melalui media-media yang ada. Kemudian ada koran, Polres, Kupang dan lain sebagainya. Lalu kita juga sampaikan melalui sosialisasi mobile, juga kita melalui leaflet, kita sampaikan, kita letakkan pada titik-titik perbatasan wilayah. Sehingga ini bisa diketahui oleh saudara-saudara kita yang datangnya dari wilayah barat. Oke, ya. Jadi ini bisa meminimalisir masyarakat yang tidak tahu lalu ingin melakukan perjalanan dan memberi edukasi kepada mereka begitu, Pak Bupati ya. Benar, Res. Baik. Dan saya bersyukur bahwa dari informasi yang disampaikan oleh gugus tugas kita yang di Amere maupun di Riung, masyarakat kita mentaati ini sehingga mereka yang berdatang dari baru langsung mereka balik kembali begitu. Baik, terima kasih Pak Bupati untuk informasi Anda, mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat khususnya yang berniat untuk melintasi Ngada. Ini ada informasi penting untuk Anda begitu ya. Oke Mbak Des, terima Selamat kasih. bertugas. Salam sehat dari Ngada untuk Mbak Des dan seluruh masyarakat NTT, sehat selalu. Sehat selalu juga Pak Bupati, terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih Mbak Des. Bapak Paulus Soliwewa, Bupati Ngada menyampaikan informasi terkait dengan penerapan lockdown terbatas yang diterapkan di Kabupaten Ngada.